Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya Cokorda Udiana Nindya Pemayun. Hari ini saya akan melanjutkan studi penelitian lapangan dengan judul Tutur-tutur Sang Garuda dalam Kebudayaan Burung di Nusantara dan di Bali. Adapun tutur Garuda yang saya sampaikan ini adalah berkaitan dengan situs-situs berkaitan peninggalan leluhur di Nusantara. Hari ini kita akan membuka tutur objek berkaitan tentang situs atau pahatan Sang Garuda yang berada di Candi Sukuh. Saya di Candi Sukuh ini akan tertarik melihat dan menuturkan tentang tutur-tutur Sang Garuda yang berada di relief atau sebuah bentukan lingga yang terdapat di depan baru masuk candi ya. Nah, di hadapan saya ini pilar pertama yang ada di paling atas. Ada sebuah bentukan Garuda yang berbentuk simetris ya. Nah, inilah yang akan menjadi objek tutur-tutur Garuda dalam video ini. Secara objek kita memperhatikan bahwa Garuda yang terpahat di pilar ini adalah sangat unik dan menjadi daya tarik untuk membahasnya. Sang Garuda ini adalah putri dari Dewi Winata, adalah seorang putri Bhagawan Kasyapa. Dia lahir memiliki kakak bernama Raditya satu ya, yang masih dalam kandungan atau masih dalam bentuk bulat, sudah terlahir ya. Nah, kemudian ada satu masih berbentuk telur dan belum lahir, dan inilah yang menjadi cikal bakal Garuda itu dalam mitos Adiparwa disebutkan. Ini tampak pahatan Dewi Kadru. Nah, kita fokus pada objek yaitu pahatan burung Garuda atau Sang Garuda yang ada di pilar ini. Secara detail kita melihat dan mengamati bahwa bentukan Sang Garuda yang terpahat itu adalah simetris. Berawal dari bentuk muka itu seperti burung bangau ya, dibuat runcing oleh leluhur kita. Kemudian perhatikan hiasan kepalanya itu seperti surban ya, atau seperti kalau di Bali itu disebut megelungan ya, megelungan. Nah, perhatikan motif-motifnya itu di bagian kuping itu ada sebuah anting-anting yang dipakai. Kemudian hiasannya ada sekar daji dan beberapa bulatan-bulatan kecil ya. Dan di leher berhias sebuah kalung ya. Nah, bentuk sayap itu dibuat simetris ya. Kemudian arah kepala mengarah ke kanan ya. Nah, ini adalah pahatan-pahatan yang dibuat oleh leluhur kita. Selanjutnya kita memfokuskan perhatian kepada tutur Sang Garuda yang berkaitan dengan rupa atau bentuk kaki ya. Nah, bentuk kaki ini seperti bentuk visual ayam, yaitu ada badik namanya. Kalau di Bali namanya tegil ya. Namanya tegil. Kalau di Bali ini adalah kategori kaki ayam. Ya, apa maksud dari leluhur kita membuat motif kaki seperti ayam ini? Nah, inilah menjadi misteri dari sebuah bentuk Sang Garuda yang terpahat di pilar Candi Sukuh ini. Kemudian bagian busana itu terlihat pola kain yang digunakan itu adalah satu kain ya, satu kain berurai dan mekancut dalam bahasa Balinya. Itu dia berpakaian atau memakai hiasan kamennya itu di atas lutut ya, dan memiliki
kancut namanya, kemudian ada ikat pinggang. Nah, tutur-tutur inilah kita baru mendeskripsikan bahwasanya ini kategori visualisasi imajinasi dari leluhur kita dalam memahat sebuah sang Garuda sebagai sandi-sandi atau sebagai pesan-pesan yang banyak misteri yang bisa kita tuturkan dalam peristiwa ini atau dalam pahatan ini, seperti kenapa memakai bentuk visual kaki ayam, ada apa dengan ayam, nanti kita akan bahasnya. Kemudian kita naik ke badan ya. Di bagian badan sayap dibentangkan secara simetris tanpa jari tangan. Artinya leluhur kita ini memahatkan sebuah pahatan patung Garuda ya. Dalam pilar ini itu visualisasinya pasti sayap burung ya. Nah, burung inilah burung apa dan tipe sayap apa, ini kemungkinan dari bentuk yang digoreskan atau bentuk yang dipahatkan itu seperti burung Raja Wali ya. Nah, kemudian kita naik di bagian atas ya. Nah, itu terlihat bahwa sayapnya meruncing simetris membentuk sebuah lingkaran dengan kepakan sayap yang simetris. Hal-hal seperti inilah yang menjadi perhatian kita, dan kita mestinya harus menghormati karya-karya leluhur yang dipahatkan di Candi Sukuh. Nah, khusus untuk pahatan patung Garuda yang berkaitan dengan tutur-tutur sang Garuda, kita mulai melangkah dan mulai mengamati Garuda atau sang Garuda divisualisasikan di Candi Sukuh. Nah, dari visualisasi yang terpahat di Candi Sukuh inilah kita mulai melangkah melihat kebudayaan burung, ya, penggunaan burung dan apa filosofisnya dan apa fungsi dan peran burung dalam kebudayaan, atau bangsa burung yang divisualisasikan dengan tanda sayap, ya. Nah, inilah yang menjadi bagian dari tutur-tutur sang Garuda dalam topik ini akan berlanjut. Kita akan menghormati dan menelusuri sehingga kita memahami secara baik tentang karya-karya leluhur yang kita warisi sampai saat ini dan bisa kita pelajari, kita amati sampai detik ini. Sang Garuda ini atau tutur sang Garuda ini banyak hal yang akan kita ungkap, banyak hal yang tersurat, banyak hal yang tersirat dari pesan-pesan leluhur ketika memvisualisasikan Garuda dalam kebudayaannya, terkhusus di Bali juga. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama belajar dan menghormati karya-karya leluhur. Tentunya kita harus memahami dengan baik apa maksud leluhur menampilkan lambang atau simbol Garuda dalam kebudayaan di Nusantara dan juga dalam kebudayaan Bali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan konten berjudul Tutur-tutur Sang Garuda ini menginspirasi dan mengedukasi kita untuk lebih mempelajari dan mencintai karya-karya leluhur yang telah diwariskan sejak zaman dahulu, dan masih banyak misteri-misteri yang kita mesti pahami dengan baik untuk generasi kita ke depan, agar kita mampu memahami kembali ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan leluhur yang kita warisi hingga saat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Video ini akan berlanjut dalam konten selanjutnya dan mudah-mudahan menjadi sebuah kekuatan dan kejayaan kita ketika kita menghormati dan menghargai karya-karya leluhur, khususnya berkaitan dengan tutur-tutur Sang Garuda di Nusantara dalam kaitannya dengan kebudayaan burung. Demikian saya dan tim menyampaikan terima kasih, dan semoga dapat menginspirasi untuk
menuturkan dan mencintai kebudayaan-kebudayaan leluhur yang kita warisi hingga saat ini. Demikian saya ucapkan terima kasih dan matur suksema. Video akan berlanjut dalam tutur-tutur Sang Garuda selanjutnya, masih seputaran Candi Sukup. Terima kasih.